Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas latihan soal tentang sinkronis dan diakronis. Di sini kita disuruh melengkapi bagan yang masih kosong. Kolom pertama yaitu kolom sinkronis dan kolom berikutnya adalah kolom diakronis. Ciri-ciri sinkronis yang pertama, meluas dimensi ruang. Sedangkan yang diakronis cirinya yaitu memanjang dimensi waktu. Ya, benar sekali. Maksud dari ciri sinkronis meluas dimensi ruang itu adalah sinkronis ini merupakan kerangka berpikir yang mengamati kehidupan sosial secara meluas. Dia mengkaji sesuatu itu meluas ruangnya, tidak memperhatikan waktunya. Berbeda dengan sinkronis, dia lebih menekankan pada waktunya yang memanjang. Dan kronologis itu gimana? Urut. Ciri yang kedua, titik sinkronis. Jawabannya adalah sistem terstruktur, sedangkan yang diakronis terus bergerak, hubungan kausalitas. Maksudnya sistem terstruktur itu bagaimana? Yaitu konsep berpikir sinkronis memandang kehidupan masyarakat sebagai suatu sistem yang terstruktur dan saling berkaitan antara satu unit dengan unit yang lainnya. Sedangkan konsep diakronik cirinya terus bergerak, hubungan kausalitas, yaitu konsep berpikir diakronis memandang masyarakat sebagai sesuatu yang terus bergerak dan memiliki hubungan kausalitas atau sebab akibat antara peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain. Ciri yang ketiga, sinkronis bersifat deskripsi integratif, sedangkan yang diakronis bersifat naratif, berproses, dan bertransformasi. Maksudnya gimana? Nah, maksudnya deskripsi integratif adalah sinkronis menguraikan kehidupan masyarakat secara deskriptif dengan menjelaskan bagian demi bagian. Sedangkan diakronis menguraikan proses transformasi yang terus berlangsung dari waktu ke waktu kehidupan masyarakat secara berkesinambungan. Ciri yang keempat, sinkronis bersifat statis. Statis itu apa? Statis itu tetap, tidak berubah, kaku. Sedangkan diakronis bersifat dinamis. Dinamis itu artinya apa? Berubah-ubah. Ya. Maksudnya apa? Ya, sinkronis menjelaskan struktur dan fungsi dari masing-masing unit itu dalam kondisi statis. Kan tidak menekankan pada waktu. Jadi yang dibahas itu ruang, yang dibahas itu misal bidang ekonomi, ya ekonomi saja. Sedangkan diakronik itu bersifat dinamis karena apa? Yang dibahas itu waktu, yang dibahas adalah peristiwa yang berubah, begitu. Ciri yang kelima, sinkronis menekankan pada struktur dan fungsi, sedangkan ciri diakronis menekankan pada proses dan durasi. Ciri yang keenam, sinkronis digunakan dalam ilmu-ilmu sosial seperti ilmu geografi, ilmu sosiologi, politik, ekonomi, antropologi, dan arkeologi, sedangkan konsep diakronis digunakan dalam ilmu sejarah. Begitu ya. Contohnya gimana sinkronis dan diakronis ini dari ciri-cirinya? Contoh kajian sinkronis itu misalnya kondisi ekonomi Indonesia tahun 1998. Di sana tahunnya kan hanya 1998, tahun itu saja, tidak memanjang. Tapi yang dibahas itu dalam, detail dan luas seputar ekonomi, detail sebab inflasi itu apa, faktornya gimana, kerugian negara berapa, pokoknya seputar ekonomi. Itu kajian sinkronik. Dia melakukan pendekatan secara melalui ilmu ekonomi. Sedangkan kajian yang diakronik itu contohnya peristiwa Perang Diponegoro tahun 1825 sampai 1830. Nah, itu
menekankan pada waktu yang panjang, dari mulai awal perang bagaimana, prosesnya perang gimana, akibat perangnya gimana, mulai awal sampai akhir terjadinya perang itu bagaimana. Itu yang membedakan sinkronis dan diakronis. Sekarang kita membahas pertanyaan pilihan ganda ya. Soal pertama, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. 1. Meluas dimensi ruang. 2. Sistem terstruktur. 3. Deskripsi integratif. 4. Menekankan pada proses dan durasi. 5. Digunakan dalam ilmu geografi, sosiologi, politik, ekonomi, antropologi, dan arkeologi. Dari pernyataan-pernyataan tersebut di atas, yang merupakan ciri-ciri dari konsep berpikir sinkronis adalah sebagai berikut. Ayo, ciri sinkronis yang mana tadi? 1. Meluas berdimensi ruang. Ya, betul. 2. Sistem terstruktur. Betul. 3. Deskripsi integratif. Betul. 4. Menekankan pada proses dan durasi. Salah. 5. Digunakan dalam ilmu geografi, sosiologi, politik, ekonomi, antropologi, dan arkeologi. Benar. Jadi jawaban yang benar adalah 1, 2, 3, dan 5. Jawaban yang benar adalah B. Soal berikutnya. Perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini. 1. Memanjang berdimensi ruang. 2. Terus bergerak dalam hubungan kausalitas. 3. Naratif, berproses dan bertransformasi. 4. Menekankan pada proses dan durasi. 5. Digunakan dalam ilmu sejarah. Dari pernyataan-pernyataan tersebut di atas, yang merupakan ciri-ciri dari konsep berpikir diakronis adalah sebagai berikut. Memanjang dimensi ruang, salah, karena yang benar memanjang dimensi waktu. Salah ya, nomor 1. 2. Terus bergerak dalam hubungan kausalitas, benar. 3. Naratif, berproses dan bertransformasi, benar. 4. Menekankan pada proses dan durasi, benar. 5. Digunakan dalam ilmu sejarah, benar. Jadi ciri-ciri yang benar adalah 2, 3, 4, dan 5. Jawaban yang benar adalah yang E. Nomor 3. Seorang peneliti melakukan penelitian terhadap sebuah desa yang menghasilkan laporan penelitian meliputi jumlah penduduk, hubungan sosial, struktur sosial, adat istiadat, tradisi desa tersebut. Maka peneliti tersebut menggunakan konsep berpikir sinkronis. A yang benar. 4. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. 1. Sosiologi. 2. Politik. 3. Ekonomi. 4. Antropologi. Dan 5. Sejarah. Dari pernyataan-pernyataan tersebut di atas, yang merupakan ilmu-ilmu sosial yang menggunakan konsep berpikir sinkronis adalah sebagai berikut. 1, 2, 3, 4. Jawaban yang benar adalah A. Nomor 5. Akhir-akhir ini dalam melakukan penulisan sejarah, sejarawan tidak hanya menerapkan konsep berpikir diakronik, melainkan juga mengembangkan dan menerapkan konsep berpikir sinkronik. Penerapan konsep berpikir sinkronik tersebut dilakukan dengan cara A. Mengkaji peristiwa sejarah dilakukan secara kronologis. B. Menciptakan karya sejarah sesuai alur perjalanan waktu. C. Mengungkap latar belakang dan dampak yang ditimbulkan. D. Mengurutkan waktu sesuai dengan kejadian peristiwanya. E. Mengkaji sejarah secara melebar dan meluas dalam ruang. Jawaban yang benar adalah yang E, karena pertanyaannya adalah penerapan konsep berpikir sinkronik tersebut dilakukan dengan cara apa? Yaitu mengkaji sejarah secara meluas pada ruang. Oke. Nomor 6. Sejarah itu bersifat saling keterkaitan dari satu peristiwa ke peristiwa yang lain dan terus mengalami berkelanjutan hingga ke masa depan. Dalam ilmu sejarah, konsep ini dikenal dengan diakronis. Sedangkan pada ilmu-ilmu sosial lainnya dalam mengkaji kehidupan manusia mengacu pada konsep berpikir sinkronis, yaitu pertanyaannya ini sinkronis, yaitu B. Meluas dan melebar dalam ruang. Nomor 7. Sejarah itu bersifat saling keterkaitan dari peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain atau dikenal dengan diakronis. Sedangkan ilmu-ilmu sosial lain bersifat sinkronis, yaitu B.
terbatas pada ruang dan waktu tertentu. A. Memanjang dalam perjalanan waktu. B. Terbatas pada ruang dan waktu tertentu. C. Tidak memiliki batasan dalam waktu. D. Melebar dan meluas dalam ruang. E. Menyempit dalam ruang dan waktu. Pertanyaannya adalah sinkronis. Sedangkan ilmu-ilmu sosial lain bersifat sinkronis, yaitu D. Melebar dan meluas dalam waktu. Nomor 8. Mempelajari sejarah dengan melihat perkembangan politik sebuah kerajaan dari awal berdiri hingga keruntuhannya sebagai suatu proses dinamis merupakan contoh berpikir secara. Di situ ada clue ya. Pertama apa? Melihat perkembangan politik sebuah kerajaan. Politik ya. Cluenya 1 politik, 2 dari awal berdiri hingga keruntuhannya sebagai suatu proses dinamis. Ini merupakan ciri yang diakronis. Jawaban yang benar adalah apa? Yang benar adalah D. Multidimensional. Kenapa multidimensional? Kenapa tidak diakronis? Karena selain mengkaji sebuah kerajaan mulai awal berdiri hingga keruntuhannya sebagai suatu proses yang dinamis, ingat loh, dia hanya mengkaji satu sisi, yaitu sisi politiknya saja. Jadi jika diakronik dan sinkronik itu dijadikan satu kajian, maka namanya pendekatan multidimensional gitu. 9. Mempelajari sejarah dengan menekankan pada salah satu aspek kehidupan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha merupakan contoh penerapan berpikir secara. Jawabannya adalah B. Kenapa? Jawabannya B, sinkronis. Karena menekankan pada salah satu aspek kehidupan kerajaan-kerajaan. Jadi yang dikaji itu salah satu aspek, entah aspek ekonominya, politiknya, sosialnya, atau budayanya. Nomor 10. Konsep berpikir dalam sejarah yang menjelaskan kehidupan masyarakat secara deskriptif dengan menjelaskan bagian demi bagian adalah konsep berpikir secara asinkronis.